Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmat Maulana, NIM 19073040, kode seksi 2020-2730144. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan job C3 yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Nuzul Hidayat SPDMT. Baiklah, topik pada kesempatan kali ini atau presentasi kali ini yaitu tentang pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu tujuan dalam pengisian oli kompresor ini berfungsi untuk melapisi atau untuk membentuk oil film pada komponen yang saling bergesekan sehingga tidak terjadi atau meminimalisir gesekan antara besi dengan besi yang lain pada komponen kompresor AC yang dapat menyebabkan kausan pada kompresor AC. Dan dalam sistem AC perlu dilakukan pengosongan dan pengisian refrigeran dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC tersebut kepada suatu kondisi yang maksimal dan dapat menjalankan peran penghantar panas dengan baik sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Lanjut pada materi kita yang kedua, yaitu oli kompresor. Apa sih itu oli kompresor? Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor. Jadi dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyi aneh yang bising, hal tersebut merupakan salah satu dan tanda oli kompresor AC mobil telah habis akibat mengalami kebocoran atau batas pakai yang sudah berakhir. Pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan vakuuman sistem AC, karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuuman yang terdapat pada sistem AC. Baiklah, lanjut pada materi kita yang kedua, yaitu syarat-syarat oli kompresor. Berikut gambar dari oli kompresor. Oli kompresor di sini harus mempunyai titik didih yang tinggi, namun titik beku yang rendah, sehingga mempunyai rentang suhu operasi yang lebar agar bisa berada pada wujud cairnya, dan mempunyai kentalan yang tinggi, mempunyai kestabilan terhadap suhu, mempunyai kestabilan terhadap tekanan, dan harus mempunyai kemampuan untuk menolak air yang baik. Yang keenam itu bisa mencegah terjadinya proses korosi, dan yang terakhir itu tidak mudah teroksidasi atau daya tahan tinggi terhadap oksidasi. Lanjut, yaitu komposisi pada oli kompresor. Apa saja sih komposisi pada oli kompresor? Oli kompresor AC pada umumnya mengandung 90% oli mineral atau polyester oil dan 10% adiktif. Penambahan aditif berfungsi sebagai penyangga dan memberikan karakteristik terhadap suatu oli. Aditif yang biasa digunakan pada oli kompresor yaitu yang pertama, antioksidan. Ini berfungsi untuk sehingga oli tidak mudah teroksidasi. Yang kedua yaitu deterjen, berfungsi untuk memperbaiki sifat oli. Yang ketiga yaitu anti-wear, agar tidak terjadi kontak langsung antar komponen metal dalam kompresor. Yang keempat yaitu metal deaktivator. Di sini berfungsi untuk melumpuhkan ion metal dalam oli. Selanjutnya yaitu penghalang karat, aditif yang ditambahkan untuk menghalangi terjadinya karat dalam mesin. Selanjutnya yaitu modifikator friksi. Aditif ini untuk menurunkan friksi atau gaya gesek. Selanjutnya yaitu stabilisator tekanan, berfungsi agar oli bisa tahan terhadap tekanan yang tinggi. Selanjutnya itu antifoam. Antifoam berfungsi untuk menurunkan tekanan permukaan oli sehingga tidak timbul buih atau busa.
karena buih berisikan udara yang bisa menaikkan presi atau gaya gesek. Dan terakhir yaitu peningkatan tekanan untuk meningkatkan kekentalan oli. Dan terakhir yaitu emulsifier, yaitu agar semua aditif dan oli mineral selalu dalam bentuk emulsi atau tidak terpisah. Lanjut pada materi kita yang selanjutnya, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil, yaitu yang pertama 1 unit AC pada mobil, yang kedua toolset, yang ketiga yaitu oli kompresor, yang keempat yaitu tensiometer atau manometer, yang kelima yaitu manifold gauge, keenam yaitu satu tabung refrigeran R134 ataupun R12, yang ketujuh gelas ukur, ke-8 majun atau kain, yang terakhir adalah termometer. Lanjut pada langkah-langkah pengisian oli kompresor. Yang pertama, setelah melakukan langkah pemvakuman pada sistem AC, dilakukan selanjutnya akan kita lakukan yaitu pengisian oli kompresor. Di sini harus kita pastikan bahwa manifold gauge terpasang pada katupan HI dan low pada manifold gauge. Ini dapat kita lihat manifold gauge HI pada HI berwarna merah, pada ke service valve discharge atau D, dan selang berwarna biru low ke service valve suction pada S pada kompresor, dan yang kuning ini ke selang tabung refrigeran. Selanjutnya yaitu pertama, yaitu langkah selanjutnya itu memasukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran, yaitu pada kompresor yaitu 40 cc dan evaporator 40 cc dan reservoir dryer adalah 40 cc. Catatan, lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan olinya. Kemudian, selang yang berwarna kuning dipasangkan pada servis kentap pada tabung refrigeran, dan bukalah servis kentap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pintel atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari servis kentap tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Lalu buka katup low berwarna biru pada manifold gauge, dan maka oli akan terisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Ya, kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu pengisian refrigeran. Apa sih perbedaan antara refrigeran 134A dan R12? Berikut gambar dari refrigeran 134A dan refrigeran R12. Refrigeran A134A, di mana senyawa kimia pada refrigeran 134A dijuluki tetrafluoroetan yang tidak mengandung CFC, sedangkan pada R12 dijuluki diklorodifluorometana yang mengandung CFC sehingga merusak lapisan ozon. Dan pada refrigeran 134A tekanannya lebih tinggi, dan sedangkan R12 tekanannya lebih rendah. Oli pada kompresor refrigeran 134A yaitu menggunakan oli sintetis, sedangkan R12 yaitu menggunakan oli mineral. Dan stil oli atau o-ring pada refrigeran 134A yaitu menggunakan RBR atau rubber in behalf of R134A. Sedangkan pada R12 stil oli yang digunakan yaitu menggunakan NBR atau nitrile butadiene rubber. Yang kemudian yaitu reservoir dryer. Reservoir pada 134A berisi zeolit yang dapat menghilangkan uap air, sedangkan pada R12 berisi silika gel untuk menghilangkan uap air. Tentunya harga pada refrigeran 134A lebih mahal dari R12. Lanjut padanya yaitu pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Pertama itu setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Yang kita perlu perhatikan yaitu adalah cairan jenis apa yang akan digunakan pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakannya di sini yaitu dengan cara melihat service valve sistem AC tersebut. Jika service valve berbentuk ulir, maka refrigeran yang digunakan yaitu R12.
Dan jika service valve belum bentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan yaitu R134A. Yang selanjutnya yaitu pastikan manifold gig terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gig terkunci. Pasangkan selang berwarna high ke service valve discharge D pada gambar sebelumnya, dan selang berwarna biru low ke service valve suction kompresor. Kemudian selang warna kuning terpasang pada service counter pada tabung refrigeran. Tekan pentil dan buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gig sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau uap yang ada dalam selang berwarna kuning. Pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, bukalah katup berwarna biru atau low pada manifold gig secara perlahan dan perhatikan indikator pada manometer warna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm kuadrat atau 60 psi. Kemudian tutup kembali katup berwarna biru low pada manifold gig. Selanjutnya yaitu pada saat mesin dinyalakan, nyalakan mesin mobil kemudian tahan di posisi 1500 sampai 2000 rpm. Posisikan boiler maksimal dan pendinginan maksimal. Buka semua jendela dan pasang termometer pada angin yang keluar dari aparatur untuk melihat temperatur pendinginan. Perhatikan side glass apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya, jika terdapat banyak gelembung maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak gelembung maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sekali maka kondisi refrigeran sudah cukup. Jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup berwarna low, warna biru katupnya yaitu pada manifold gig, dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 km per cm kuadrat sampai 2,5 km cm kuadrat. Dan posisikan indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 km cm kuadrat sampai 16 kg kilogram cm kuadrat. Di sini penting, jangan sekali-sekali membuka katup berwarna high pada manifold gig selama proses pengisian refrigeran saat mesin hidup. Dan jika pengisian belum selesai yang ditandai dengan banyak gelembung pada side glass, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 kg cm kuadrat, maka hentikan pengisian refrigeran. Lakukan pendinginan pada kondensor, yaitu dengan cara mendinginkan dengan udara atau menyiramnya dengan menggunakan air. Selanjutnya yaitu perhatikan indikator manometer yang merah. Jika sudah turun maka lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Matikan AC mobil, matikan mobil dan tutup servis kantap pada tabung dan lanjutkan dengan menggunakan selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Penting di sini yaitu melepas selang dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.